Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masela, kembali lagi ke podcast Masela. Sebelumnya, dengan saya, host podcast Masela kali ini, panggil saja saya Abil Hasan atau akrab dipanggil dengan Abil. Pada podcast kali ini, Masela kedatangan tamu yang cukup istimewa. Tamunya ini mahasiswa luar negeri. Beliau juga termasuk alumni dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan tahun 2017. Yang kini beliaunya sedang menjalani studi S2-nya di Turki. Langsung saja kita sambut tamu kita, Kak Nanda Kurniawan. Assalamualaikum Kak Nanda, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Abil, alhamdulillah sehat meskipun sedikit panas, menyesuaikan suhu ruangan yang dulunya ada salju, sekarang penuh dengan debu. Lamongan Kota. Baik nih Kak Nanda. Kak Nanda ini kan sedang kuliah di luar negeri nih. Nah, ini kok bisa kembali lagi ke Masela? Ada apa ini ceritanya? Wah, tuh ceritanya itu panjang kali lebar sebenarnya, tapi simpelnya memang jodohnya menentukan untuk kembali di sini. Itu. Kalau panjang lebarnya, tak ceritakan panjang lebar nih. Iya. Serius nih, 1 jam nggak apa-apa? Dipersingkat. Oke, 1 jam kurang lah ya, nggak apa-apa. Jadi, Kananda itu 2 tahun setengah belum pernah pulang ke Indonesia. Saat itu masih di Turki, belajar bahasa Turki sampai kuliah ya nangis-nangis dikit, nggak apa-apa. Sampai sekarang, alhamdulillah ada rezeki untuk pulang. Pulangnya ini sebenarnya dalam rangka pertama, 1 penelitian. Kedua, ada event, ada orang Turki. Dari Turki asli 3 orang, mereka pengen belajar Muhammadiyah. Nanda di sana kan aktif sebagai pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Ya. Kita sering kolaborasi sama orang Turki. Setelahnya, mereka penasaran Muhammadiyah itu kok ternyata dicari di internet, Masya Allah, organisasi terkaya di dunia nomor 4 loh. Makanya mereka pengen belajar dari Muhammadiyah. Mereka nanya, Nanda Hujam, katanya kan, bisakah semisal aku pengen belajar Muhammadiyah di Indonesia? Gitu katanya. Terus, wah sebentar, nanti tak tanyakan ke PP dulu. Tanya ke PP. Setelah tanya ke PP, dapat ACC. Nah, dari situ Kak Nanda memutuskan untuk pulang. Pulang sekalian pas banget nulis tesis. Karena di jurusan Education Administration and Planning, manajemen pendidikan lah simpelnya. Ya. Terus Kak Nanda kepikiran, ya udah di Al-Mizan aja sekalian sekolahku dulu yang mencetak Nanda, mendidik Kak Nanda sampai kayak sekarang. Nah, itu panjang kali lebarnya. Cukup menjadi kisah yang menarik dan memotivasi kita. Alumni Masela sampai ke Turki dan kini kembali ke Masela lagi. Baik nih Kak Nanda, tentunya kita ini sebagai siswa-siswa Masela punya pertanyaan buat Kak Nanda. Mumpung Kak Nanda pulang, sudah 2 tahun nggak pulang, terus ini langsung kunjung ke Masela. Mumpung ada Kak Nanda nih, ini ada sedikit pertanyaan. Pas dulu Kak Nanda di Masela, apakah ada satu pengalaman atau pengalaman yang paling berarti bagi Kak Nanda di Masela? Pas di Masela? Iya. Oh, sebenarnya pengalamannya itu banyak di Masela itu. Tapi yang paling gak bisa Kak Nanda lupakan pas di Masela itu, dulu pas waktu mau lulus dari Masela.
kebetulan di kelas Kak Nanda itu IPS kelas 12 IPS 1, wali kelasnya itu Bu Asya. Kena IPS. Iya, anak IPS, nggak anak IPA. Yang dulunya ya biasa-biasa aja, Kak Nanda nggak seperfect itu kok. Di kelas juga tanya guru-guru yang lain, Bu Susi, Bu Mei, Pak Sultan, Pak Anton, Kak Nanda juga hobi tidur di kelas. Tapi bukan yang tidur terus-terusan. Kalau ngantuk ya sambil gini-gini dikit-dikit lah. Dar lah. Wajar, malamnya kan hafalan, ini ya. Terus paginya ya sambil senduk-senduk dikit gitu, gak apa-apa. Berusaha. Nah, yang paling gak bisa kulupakan itu dari awal Kak Nanda masuk Masela, itu tuh Kak Nanda gak pernah dapat ranking top 3 pun gak pernah dapat. Tapi ya gak pernah 10 ke bawah gak pernah. Ya paling 7, 8, 5, 6, tengah-tengahan lah ya. Tengah-tengah. Terus, nah saat itu tuh Bu As sebagai wali kelas Nanda, IPS 12, IPS 1, Bu As. Ya, Kak Nanda masih ingat banget itu Bu As kan kalau ngajar ekonomi, ngajar apa akuntansi gitu. Wow. Meskipun Kak Nanda itu gak suka hitung-hitungan. Tapi Kak Nanda paling depan, paling melek pas waktu Bu As ngomong itu dah. Sangat memperhatikan. Nah, karena itu pernah pas mau lulus dari Aliyah, Madrasah Aliyah 9 Lamongan, itu tuh di kantor pas mau wisuda Kak Nanda, ada teman Kak Nanda 2, terus habis itu dipanggil, disuruh ke sini. Nanti tolong ya orang tuanya dibilangin, orang tuanya nanti disuruh naik ke panggung karena kalian yang mendapatkan ranking gitu. Awalnya kaget, wih aku masuk 3 besar nih. Alhamdulillah kalau gitu, pas banget pas mau wisuda. Pas mau keluar aku ditarik Bu As, Nanda sini ya, jangan bilang siapa-siapa gitu. Kamu ranking 1 gitu. Wih, kaget Bu, sampean guyoni aku tak Bu. Soalnya dulu ngerasa juga kalau Bu As itu jadi anak kesayangan Bu As juga di kelas. Anak kesayangan guru. Karena memang benar-benar memperhatikan, meskipun aku matematika gak terlalu ahli, hitung-hitungan gak terlalu jago, tapi dengan kita memperhatikan guru Bu As, cara menjelaskannya, cara mengajarnya, Bu As itu jadi perhatian gitu. Nah, kita cari hati gurunya gitu. Terus pas dapat ranking 1, tiba-tiba pas di wisuda dipanggil lah orang tua. Ranking 3. Ini teman Kak Nanda, ranking 2, kelas IPS ini. Ranking 1, Maftu Ihsan Nanda Kurniawan dengan orang tua, dengan apa? Atas nama ayahku disebut, ibuku disebut. Oh, nangis di situ Kak Nanda. Yang notabene dulu itu gak pernah dapat ranking tuh, gak pernah dapat. Nah, dari situ tuh pengalaman yang gak bisa dilupakan, tentunya dengan kerja keras yang bisa dibilang ada konsekuensinya. Karena ada dulu sekolah tuh gak pernah pakai kacamata. Lulus Aliyah, ujung-ujungnya pakai kacamata gara-gara memang gitu belajar pada saat itu. Konsekuensi. Iya, benar. Keras. Gak apa-apa, tapi worth it. Absolutely worth it. Oke, Kak Nanda, tadi berbicara soal guru. Apakah di Masela dulu, semasa Kak Nanda masih jadi siswa di Masela, ada salah satu guru atau guru yang menjadi guru yang paling berpengaruh bagi Kak Nanda? Atau kakak kelas? Kalau guru yang paling berpengaruh, sebenarnya semua guru itu berpengaruh. Tiap guru seperti Bu Mei, Bu Zusi, Bu As, Sultan, dan banyak guru lainnya itu sebenarnya semuanya itu ada pengaruhnya ke Nanda. Tapi yang Nanda paling ingat, yang paling besar itu dulu ada Bu Mei. Bu Mei dulu itu ngarahin Nanda. Pas Nanda mau lulus dari Aliyah, di situ kan Nanda memutuskan untuk mana kuliah selanjutnya. Nah, di situ Bu Mei benar-benar menggali potensi Nanda, benar-benar tahu potensi Nanda. Nanda sepertinya Nanda kurang cocok kalau semisal ngambil kampus ini, jurusan ini. Nggak bisa saya sebut kampusnya. Tapi Bu Mei itu benar-benar mengarahkan, sebaiknya di kampus ini dengan jurusan ini gitu. Ya, dari situ tuh jadi pertimbangannya Kak Nanda. Wah, alhamdulillah. Dari situ Kak Nanda benar-benar
Oh iya sih, bener kata Bu Mei. Dulu itu memang Nanda bagusnya di sini. Padahal dulu Kak Nanda itu apa ya, orang yang bisa dibilang ngomong pun nggak pernah, aktif di kelas enggak, tanya ke guru nggak pernah, tapi tetap memperhatikan. Jadi orang yang kayak ada nggak ada pun nggak penting juga. Jadi itu Bu Mei itu paling berpengaruh. Tapi guru lainnya juga sebenarnya berpengaruh. Cuma kalau semisal Bu As itu guru yang jadi apa ya, ibunya Nanda di sini. Kalau Bu Zusi itu guru yang membenarkan dulu itu bahasa Indonesia Nanda itu amburadul gitu. Tapi ada Bu Zusi, terus guru-guru yang lain ada perannya masing-masing. Ustadz Mubin, Ustadz Wito, Ustadz Muji dan sebagainya. Baik, itu tadi ceritanya Kak Nanda punya guru yang paling berpengaruh di sini, yaitu Bu Mei. Tapi meskipun begitu, semua guru itu katanya Kak Nanda berpengaruh Benar. dalam bidangnya masing-masing. Namun itu tadi yang paling berarti bagi Kak Nanda itu tadi adalah Bu Mei. Soalnya kata Kak Nanda di akhir periode, di akhir beliau jadi siswa di sini, Bu Mei mengarahkan Kak Nanda untuk melangkah depannya. Melihat potensi Kak Nanda itu seperti apa gitu loh. Bener-bener diberi nasihat sampai ke dalam-dalam, wah, masuk ke hati nurani itu sampean, insyaallah. Nah, ini Kak Nanda. Kak Nanda kan sekarang kuliah di luar negeri. Ya. Bagaimana Kak Nanda itu mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri? Apakah itu niatan sejak di Masela atau setelah di Masela? Itu bagaimana Kak Nanda? Oke, kuliah di luar negeri. Sebenarnya impian atau rencana Kak Nanda, Turki itu nggak masuk dari list impian Kak Nanda. Sebenarnya bukan seperti itu. Tujuannya Kak Nanda pertama itu di negara yang muslimnya itu masih minoritas. Di Eropa. Nah, di Eropa lebih tepatnya. Di Eropa berarti. Kalau boleh sebut negara itu satu. Yang pertama itu adalah Belanda. Belanda. Yang kedua Spanyol. 3 Jerman. Belanda. Kenapa kok milih Belanda? Karena memang di situ dulu itu ada film-film di Belanda. Ada kayak film dari Indonesia yang syutingnya itu tag di Belanda tentang Islam juga. Kayak Assalamualaikum apa gitu. Terus habis itu ada film Cahaya di Langit Eropa. Nah, itu tuh menginspirasikan Anda banget. Pengen gitu belajar di sana. Karena Anda lihat filmnya itu kayak banyak diskriminasi sosial, yang minoritas dikucilkan, Islam bener-bener akidahnya itu diuji di sana gitu. Dulu tuh sok nantang gitu. Wah, pengen ke sana gue, pengen belajar ke sana. Terus habis itu orang tua setelah tak jelasin kalau Kak Nanda itu pengennya seperti itu. Ini kan ada kuliahnya di S2-nya ya. S1-nya masih di Indonesia kok, di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, S2-nya Kak Nanda ngajuin proposal Kak Nanda sendiri ke ayah dan ibu. Dengan izin Allah, mereka belum merestui, belum mengizinkan. Jangan, katanya, udah, kamu jangan aneh-aneh. Nanti kamu ikut jadi tersesat, katanya gitu kan. Kalau mau pengen belajar Islam sekalian, kirim ke negara Islam, Mesir, Mekah, Madinah, Maroko, Libya gitu. Tapi bahasa Arab Kak Nanda itu jelek banget. Terus Kak Nanda bilang, wah, kayaknya kalau negara situ kayaknya belum mampu Bu, belum mau gitu. Nanti pulang-pulang jadi syekh beneran nanti, Masya Allah. Terus Kak Nanda tibalah ada suatu momen kayak mikir, aku kemana ya? Apa lanjut S2 di dalam negeri atau gimana gitu? Terus mengingat kembali di masa Masela. Dulu aku kagum sama satu tokoh yang dari Turki yang gak asing, pasti kalian sudah pernah dengar juga, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau adalah
sosok seorang pemuda berapa tahun itu, 17 tahun atau berapa tahun itu udah menguasai banyak bahasa, hafiz Quran, ahli hadis, ahli strategi, umur 21 tahun sudah bisa Sultan. menaklukkan Istanbul, Konstantinopel di tepatnya. Nah dari situ, wah Turki ini kayaknya bisa nih. Turki kan juga masuk negara Eropa, ya kan? Iya. Meskipun cuma 5% secuil doang, tapi gak apa-apa, yang penting ada Eropanya. Nah dari situ, Wah. Anda nyari kampus yang lokasinya ada di Eropa. Istanbul Culture Univ itu lokasinya ada di Eropa. Oh. Pas banget, dapat info banyak, terus daftar ke sana, ada tawaran beasiswa. Dari situ, kan Anda persiapan banyak, mempersiapkan awalnya itu cuma bahasa Inggris di Pare. Lulus dari UMM, langsung ke Pare bahasa Inggris, mematangkan bahasa Inggris. Setelah itu baru Itu. berapa bulan Iya. di bahasa Inggris? Iya. Di Pare cuma 2 bulan. 2 bulan. Ya, fokusnya ke speaking. Oh. Bener-bener speaking untuk modal Keluar bicara keluar negeri, untuk mematangkan gitu. Terus di sana di Turki, waktu tawaran offering beasiswanya, ya tak kejar 25%, 50% atau 75%. Saat itu kan Anda benar-benar mempersiapkan semuanya selain belajar bahasa Inggris, dan juga kan Anda cari kisi-kisi kira-kira apa sih yang bakal ditanyain pas waktu interview atau wawancara itu. Nah, syarat-syaratnya alhamdulillah kan Anda lolos wawancara, lolos beasiswanya 50%. Gitu ceritanya. Itu berarti ceritanya Kak Nanda buat ke luar negeri ya. Aslinya itu nggak niat ke Turki. Sebenarnya seperti itu. Ternyata Kak Nanda ini punya niatan lain. Tapi qadarullah, bila ditakdirkan untuk kuliah di Turki. Tapi tetap bagian Eropa yang penting. Udah. Dan memang benar masyarakat Turki kan nggak yang Islami banget. Nah, jadi tetap ada tantangannya di sana itu. Ya bisa dibilang meskipun di negara Muslim, tapi kita harus benar-benar mempertahankan identitas santri kita gitu kan. Identitas kader Muhammadiyah. Kita harus tetap menyala di sana. Gitu. Subhanallah. Ya, Kak Nanda sebagai seorang alumni santri ingin tetap mempertahankan identitas. Ini ada pertanyaan lagi Kak Nanda. Boleh. Apa yang Nanda pelajari yang paling bermanfaat dulu di Masela sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya? Oke, yang paling bermanfaat di Masela ya. Iya. Tentunya semua pelajaran itu berharga, tapi yang paling berkenan ada 2. Yang pertama itu paper. Ya, skripsi kalian ini. Ya, kalian yang lagi paper bab 1, bab 2 kerjakan ya. Jangan lupa. Terus yang kedua adalah waktu praktik dakwah lapangan LKL. Oh. Dulu namanya LKL, sekarang namanya apa? Sekarang namanya PDL. PDL. Praktik dakwah lapangan itu ya. Dakwah. Nah, itu 2 ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pada masa SMA itu tuh sebenarnya program itu kita akan dapatkan ketika kuliah. Oh, Tapi di Masela itu dimulai start lebih dulu. itu Mas. Paper itu bentuk mini skripsi, bener-bener persis. Terus PDL itu sama kayak KKN. Iya. Jadi kita lebih dulu belajar skripsi, lebih dulu belajar KKN dibanding mahasiswa yang lain. Bener. Nggak semua sekolah punya gini. Jadi 2 hal ini sangat berpengaruh dan penting. PDL melatih skill sosial kita dengan masyarakat. Terus paper melatih daya pikir kita, kritis kita, cara menulis karya ilmiah yang benar dan tepat itu seperti apa. 2 hal itu sangat berpengaruh. Kata Kak Nanda, KTI sama PDL itu paling berpengaruh. Di kalian-kalian yang masih mengerjakan paper-paper, tetap semangat meskipun papernya berkali-kali revisi, tidak ACC, tetap semangat. Kata Kak Nanda itu semuanya bermanfaat ya Kak Nanda. Kalau
melangkah lebih depan Mm-mm. dibanding yang lain. Kuliah lebih keras lagi nanti. Ketemu dosen aja seminggu sekali pun udah syukur-syukur. Kadang kalian diri doang. Kalau di sini masih ada guru yang tiap hari meskipun revisi tapi kalian itu cepat selesainya. Di sana dosen itu lebih sibuk lagi, Bu. Susah banget itu. Oh. Oke. Ya guys, dengarkan guys, teman-teman yang sedang mengerjakan paper, tetap semangat. Gini Kak Nanda, apakah Kak Nanda punya tips nih buat anak-anak Masela yang ingin kuliah di luar negeri? Oke. Tips untuk teman-teman yang sekarang sedang menunggu belajar, pengen belajar ke luar negeri. Oke. Belajar dari pengalaman Kak Nanda. Yang pertama, kalian tentukan dulu tujuan kalian ke luar negeri, tujuan kalian belajar di luar negeri, goalsnya itu harus jelas. Jurusan, dari pertama, memilih jurusan dulu. Jurusan kalian itu apa? Ahli kalian itu gimana? Bidang interest kalian itu di mana? Satu, tentukan goals kalian dulu. Jangan cuma asal yang penting kabur aja dulu, jangan. Kalau kabur aja dulu tanpa tujuan yang jelas, nanti kalian di sana itu jadi bahasa Jawa itu lontang-lantung, nggak jelas, nggak tahu arah gitu loh. Mereka itu cuma, kalau kita cuma jadi ngikut, kabur aja dulu, terus habis itu di sana yang penting gaya-gaya buat status story. Hello guys, lagi di salju-salju nih guys, gitu kan. Itu kalau menurut Kak Nanda kurang bagus. Ada baiknya kita tentukan dulu pertama goals kita, jurusan apa. Semisal Kak Nanda tertariknya di bidang education, pendidikan. Ya, Oke, S1 PAI sudah, S2 tentukan goalsnya apa, pengen jadi pengajar, pendidik. Setelah PAI, oke, ambil manajemen pendidikan. Setelah yang goals kita sudah clear, lanjut yang kedua, cintai mata kuliah atau jurusan kita. Setelah kita ambil, kita harus cinta pada pelajaran itu. Jangan sampai kalau kita ngambil jurusan pendidikan, terus kita itu benci mengajar, benci, nggak terlalu suka, bukan benci, nggak terlalu suka, nggak passion gitu. Aku introvert kok disuruh ngajar, gitu. Aku introvert kok disuruh ngomong di depan umum gitu. Nggak begitu. Kata temanku, bukan kata temanku, tapi memang Kak Nanda terinspirasi dari teman Nanda, junior Kak Nanda bisa dibilang. oh, Dia itu bisa sampai belajar, bukan belajar tapi bisa berbicara sekarang, speaking pakai 7 bahasa. bus. 7 bahasa, yang pertama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Korea, Jepang, Prancis, satu lagi itu Hebrew, Ibrani atau bahasa kitabnya kaum Yahudi, sampai dia pelajari. Nah, karena itu tanya ke dia, bisa sebanyak itu gitu loh, belajar bahasa yang notabene susah-susahnya gitu, kayak bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jerman, kok bisa? Kata dia itu gini, nggak tahu Kak, aku tuh belajar karena memang aku suka, aku cinta Oh, dengan bahasa-bahasa ini. Oh, jadi kan ada dapat pelajaran. Kalau semisal kita pengen menguasai, pengen kita bisa ahli, kita harus mencintai pelajaran ataupun bahasa itu dulu. Jadi kalau kita udah cinta, ya namanya udah cinta pasti semua dikorbankan untuk memperjuangkan. Ya gitu Kak? Iya Bil ya? iya. Wah, pengalaman banget. Bil. Aduh. Tidak, Mas. Oh tidak. Oke, selanjutnya tadi satu, tentukan goals. Yang kedua, cintai apa yang telah kita pilih. Yang ketiga, kalau sekalian memutuskan kuliah ke luar negeri, pastikan kalian jangan sampai salah pergaulan. Karena ini sangat-sangat Penting. fatal dan penting banget. Nanda itu banyak menemui mahasiswa di Turki, notabene mereka lulusan pesantren yang bagus, lulusan pesantren yang terkenal, Pesantren Turki. ya bagus lah, pesantren dari Indonesia yang belajar sama kayak Kak Nanda. Mereka di sana itu udah lupa identitas diri gitu loh. Oh, Dulunya santri, ya Allah, sampai sholat aja sampai diabaikan, dilalaikan. Itu tuh sangat fatal.
Nah ini gara-gara pergaulan, karena di luar negeri itu kita satu jauh kontrol dari orang tua. Terus yang kedua, kita benar-benar hidup sendiri. Nah makanya kita kalau jadi santri udah belajar mandiri sejak dini. Nah, Itu juga mengatur kontrol diri kita. Kita bisa mengontrol, kita bisa milih mau jadi baik atau buruk. Dari santri ini kita sudah diajari untuk mandiri. Nah saat di luar negeri kalian bener-bener semua itu terserah kalian. Nah, sering Kak Nada diajak, Nan malam minggu ayo berangkat di mana? Ah biasa jungle gitu. Jungle itu nama salah satu apa ya klub-klub gitulah. oh, Jungle. Terus awalnya aku nggak paham jungle ke hutan ngapain, nggak camping? Nggak paham kan? Nggak, di sini di daerah sini. Oh ya duluan nanti aku nyusul aja nyusul. Itu nolak halus. Nah, apa kalau kita udah salah pergaulan bisa saja kita dengan gampang dengan mudah mengikuti arus perubahan arus sosial yang ada di dekat kita gitu loh. 3 itu tips dari Kak Nanda. Cukup tadi itu 3 ya. Pertama goals kita tentukan biar kita benar-benar tahu arah. Yang kedua cintai, karena kalau kita nggak cinta kita gampang menyerah di tengah jalan ataupun sebelum memulainya. Dan yang terakhir jaga pergaulan, jangan lupa identitas diri. oh. Itu tadi tips dari Kak Nanda ya guys. Teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, tadi kata Kak Nanda harus tahu goalsnya nanti kemana. Kemudian kalau sudah tahu goalsnya, kita harus suka atau cinta sama hal yang kita inginkan tadi. Terus yang ketiga, jangan salah pergaulan. Tahu, ingat identitas diri. Iya. Kak Nanda ini termasuk santri Al-Mizan yang tetap menjaga identitas santrinya. Meskipun di Turki, kata tadi temannya, banyak yang sudah melalaikan aturan agama, tapi Kak Nanda masih mencoba untuk tetap kuat dalam syariat. Kalian kalau mau kuat taat itu ya nggak harus yang 100% kelihatan banget gitu, harus halim, nggak, santai aja. Kita beragama juga santai, gak apa-apa. Yang penting kalian tetap dalam aturan, tenang, santai, jangan sampai apapun kegiatan kita di sana merusak agama kita. Udah itu aja. Kalau kita terlalu frontal, kita langsung nanti teman-teman kita yang di sana juga pasti ngerasa risih. Takutnya kayak sebenarnya gini, aku mau sharing pengalaman dikit ya. Ya, Di sana itu gini, Kak Nanda itu ngopinya itu sama anak-anak yang ngerokok semua. Tapi mereka respect ke Kak Nanda. Gak ada yang mau nawari rokok, gak ada. Mereka tuh sadar diri kalau ngerokok ngejauhin diri. Padahal Kak Nanda ya fan-fan aja. Kalian ngerokok ya dia ngerokok aja. Contohnya simpel ya. Tapi mereka tetap respect. Dan mereka suka banget ketika obrolan di tongkrongan yang awalnya kita bahas tentang ya biasalah tongkrongan anak cowok gitu kan. Terus habis itu mereka mulailah ada pasti kalau tongkrongan cowok itu pasti bahas tentang agama. Disitulah mereka langsung, ya ini ada Kiai Nanda di sini, wes. Di situ perannya santri diperlukan. Dan kita jangan terlalu sampai buat orang ngerasa itu kok dijudge gitu. Mereka semisal nggak sholat, waktu tongkrongan sholat asar gitu kan contohnya. Terus habis itu tiba-tiba kalau kita ngajak, rek, yuk sholat rek, wis asar rek. Kalau mereka bisa menerima, alhamdulillah. Tapi kalau mereka semisal sakit hati atau kayak, ih, sok banget sih kalau, nah, mereka tuh pasti ada kayak gitu. Ya sudah, Kak Nanda yang Kak Nanda lakuin itu, sebentar ya aku mau ke toilet masjid. Nah, aku bilang gitu. Apa kok toilet masjid? Kenapa kok ke toilet masjid? Toilet kafe kan ada. Bentar nanti ya sekalian lah ke toilet terus sujud bentar gitu. Main-main lah ke bentar gitu. Asyaran gitu. Oh, mau sholat gitu. Mereka langsung notice tanpa kita ngajak. Oh iya, gak apa-apa. Duluan aja. Dari contoh kecil itu tuh meskipun kita nggak langsung ngajak, tapi kita bertindak dengan contoh yang baik, mereka itu pasti juga tersentuh gitu. Karena dakwah itu macem-macem, dan mereka paling suka kalau ada yang pernah bilang gini, Nan baru kali ini aku ngajak
sering ngopi sama orang-orang, Kananda dibilang alim, bayangin. Padahal Kananda biasa-biasa aja. Aku seneng ngopi karo wong alim ini. Soalnya biasanya aku ngajak wong alim, biasanya wong iku biasanya orangnya itu kayak langsung bilang, kita nggak sorot langsung kafir, kita nggak apa, kita melenceng dikit langsung dibilang dosa besar. Cuma sama kamu, bahkan kamu sama anak-anak ngerokok pun masih santai-santai aja gitu. Dan salut kamu tuh nggak ngikut sama anak-anak gitu. Nah, terus tak guyonin, "Ono rokok apa sih?" Rokoknya itu kan rokok receh semua kan. Wah, kan Marlboro. Mau aku. Itu guyonan biasa. Jadi dakwah itu ada macam-macam di sana, dan mereka tuh suka banget sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya mau kembali ke jalan Allah, mau kembali ke jalan syariat yang benar. Namun kita juga perlu hati-hati dalam mengingatkan, karena semua orang itu kondisi hatinya, kondisi keimanannya itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah bagus di tengah, ada yang lagi di bawah. Kasihan yang lagi di bawah. Kalau kita tiba-tiba langsung mengajaknya udah tingkat atas atau tengah, bisa aja dia yang sakit hati, bukan malah kembali, malah sangat keluar, menjauhi. Nah itu oke. Itu tadi tips dari Kak Nanda. Baik Kak Nanda, pastinya di luar negeri itu Kak Nanda menghadapi nggak langsung lancar gitu aja, pastinya enggak kan? Iya. Nah, itu bagaimana Kak Nanda menghadapi rasa takut, tantangan, lika-liku kehidupannya itu, Kak Nanda menghadapinya bagaimana itu? Oke, fun fact-nya ya. Kak Nanda di Turki pernah diusir sekali sama orang yang punya rumah. Yang kedua, pernah nggak punya rumah. Yang ketiga, pernah satu rumah itu diserang hama serangga. Oh, iya. Entah bukan kecoa tapi serangga yang bener-bener banyak banget itu. Pernah diusir, pernah dimarahin tetangga, pernah. Budaya sosial di sana itu kan beda-beda. Orang sana itu gampang banget marah-marah. Jadi ada salah sedikit aja langsung kita kena semprot-semprot, udah bahaya itu. Itu fun fact-nya kalau tempat tinggal di sana. Terus untuk menghadapi rasa takut, rasa khawatir, kayak gampangannya bahasa sekarang itu kayak anxious, overthinking, anxiety gitu kan. Ya. Pikiran seperti itu pasti ada di Kak Nanda. Cara menguatkannya bagaimana? Ya itu gimana? Kak Nanda itu memutuskan untuk cari kesibukan apapun yang menyibukkan diri selama itu positif. Contohnya cari uang menyibukkan diri jadi tour guide. Dapat uang, dapat pengalaman, bisa praktik bahasa. Terus yang kedua, rajin olahraga. Rajin olahraganya itu bukan sekedar lari doang, tapi benar-benar kita berangkat ke gym untuk menghabiskan waktu kita, rilis emosi negatif kita, overthinking kita. Buat olahraga, iya. Ngedistraksi pikiran-pikiran negatif itu. Ya selain ibadah dan lain sebagainya itu pasti. Tapi ketika kita ada waktu kosong, kita ada waktu renggang, manfaatkan, cari kegiatan yang positif. Biar kita tuh nggak cuma besok aku khawatir harus gimana ya, besok uang rumah di mana ya, besok aku masak apa ya, aku kalau nggak lulus bagaimana ya, kan overthinking terus kan. Udah cari kegiatan yang bisa membuat kamu itu improve diri sendiri dulu. Nanti diimbangi dengan organisasi untuk skill sosial kita juga. Terus setelah rajin berolahraga, konsistensi, setelah itu Kak Nanda berorganisasi juga untuk mendistraksi pikiran-pikiran negatif itu. Sempat sampai orang tua itu nanya, kok Bendino olahraga terus, kok sering olahraga terus gitu. Tak guyoni, langsung Kak Nanda bercanda. Bu, pulau ten mriki saya di sini. Bu, saya di sini itu ya, 1, enggak ngerokok, 2, enggak minum-minum, 3, pacar pun enggak ada. Terus gimana caraku untuk tetap positif gitu loh, selain enggak olahraga atau berorganisasi? Yuk kuliah, pulang olahraga, organisasi. Nah, terus ibu habis itu ketawa-ketawa. Oh ya udah kalau gitu bagus. Ya udah lanjutin. Habis itu malah disuruh kalau nggak nge-gym malah diingetin nggak olahraga hari ini. Wah,
Soalnya ibu itu takut kalau kamu rajin olahraga nanti ketimpa alat beratnya itu atau jadi orang yang besar banget sampai ngeri gitu kan. Enggak. Tapi kan Anda olahraga itu memang untuk agar benar-benar fit aja tubuhnya gitu udah. Itu tadi tips dari Kak Nanda untuk menghadapi tantangan, rasa takut, gelisah, overthinking saat dialami di Turki saat beliau berkuliah, untuk menghabiskan masa-masa kosong, mengisi masa-masa kosong dengan kegiatan yang positif seperti olahraga, berorganisasi juga ya. Iya. Kalau masalah ibadah pasti Kak Nanda kalau emang lagi bener-bener down, olahraga gak ngover, gak menolong, terus organisasi juga lagi bener-bener Kak Nanda itu lagi di titik terbawah gitu. Bener-bener Kak Nanda malam-malam ingin bangun tanpa alarm. Ini Kak Nanda sudah biasakan waktu saat jadi santri di Al-Mizan. Kak Nanda itu sering kayak sebelum tidur mensugesti bangun jam 4 udah tidur. Bener-bener Allah itu beri kekuatan, beri izin sebelum jam 4, biasanya setengah 4 ataupun jam 4 kurang 15 menit kita bangun sendiri tanpa bantuan alarm. Itu habit kebiasaan kalau kita menanamkan itu sebelum tidur dan udah jadi kebiasaan. Sampai sekarang alhamdulillah Allah tetap mengizinkan kita untuk menikmati nikmat ibadah itu. Malam-malam di Turki kan subuhnya itu jam 5, jam 6 ke atas kan. Jadi Kak Nanda bilang jam 4 bangun. Pernah memang, bukan pernah, tapi memang sering kalau Kak Nanda lagi berada di bawah, bener-bener lagi down, Kak Nanda memang gak pernah cerita ke orang tua kalau lagi ada apa-apa yang negatif. Orang tua cukup tahu yang bagusnya aja. Nah saat itu Nanda bangun malam, gelar sajadah, sholat tahajud, nangis sejadi-jadinya. Udah, itu kalau ibadah Kak Nanda bener-bener yang kayak diusir dari rumah itu butuh biaya banyak itu. Diusir dari rumah orang Turki itu nangis Kak Nanda. Cuma gak pernah Kak Nanda share di media sosial, di Instagram, di WA, enggak. Dan bahkan orang tua pun belum pernah tahu. Habis ini kalau nonton podcast mesti tahu. Bongkar rahasia ini. Bongkar rahasia. Nah itu tadi tipsnya kalau di lain ibadah. Kalau ibadah tentunya kita gak bisa jauh, gak bisa mengedepankan diri sendiri. Kita itu makhluk yang sangat bergantung pada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajud malam-malam bangun kita minta kalian. Gitu teman-teman, kata Mas Nanda, pokoknya apapun masalahnya itu kembalikan ke Allah. Jangan lupa ibadah dimanapun kita berada. Seperti itu ya kan? Iya benar ya. Terus apakah yang Kak Nanda ingin katakan nih kepada siswa atau siswi Masela tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk masa depan, untuk menggapai masa depan? Oke, yang pertama langsung saja ya. Ya, Gak perlu kalian terlalu overthinking guys. Gak perlu kalian itu ngelihat di medsos, ngelihat apapun postingan ataupun quotes. Kalian sangat mengkhawatirkan masa depan kalian. Gak perlu. jangan overthinking. Kita itu punya Allah. Allah itu sebaik-baik pengatur, sebaik-baik yang punya skenario hidup kita itu. Bahkan kan Anda sekarang bisa ke Turki pun itu pun nggak ngira, nggak tahu loh. Dulu tuh nggak pernah kepikiran juga kalau Kak Nanda bisa sampai di titik ini. Ya itu memang semuanya sudah diatur sama Allah. Jangan terlalu banyak sedih, udahlah jadi sad boy, sad girl gitu, udah jangan guys. Cukup. Stop. Ibnu Qayyim tuh pernah berkata gini ya. Kalau setan itu nggak bisa menghasut manusia atau merusak keimanan mereka, setan itu memasukkan kesedihan ke dalam hatinya untuk mengkhawatirkan di masa depan dia. Jangan sering-sering bersedih. Jadi sedih itu juga salah satu bisikan setan juga. Kalian itu secara nggak langsung meragukan Allah, meragukan yang ngatur dunia. Iya. Bahkan daun yang jatuh aja sudah atas izin Allah. Aturannya. Iya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu sedih, overthinking, anxiety dan lain sebagainya. Kalian kurang-kurangi itu konten-konten seperti itu. Udah cari konten-konten yang bisa upgrade diri gitu ya, teman-teman. Untuk mempersiapkan diri, nah mulai dari sekarang.
Kenapa kok Kananda bisa bilang itu mulai dari sekarang? Karena dulu Kananda itu termasuk orang yang telat untuk berubah. Dulu SMA memang gak berani sama orang, gak berani dalam artian itu memang benar-benar membatasi diri. Sampai bisa dibilang ya wibu bau bawang lah udah. Gak pernah bersosialisasi, wibu akut, introvert parah gitu. Masuk Al-Mizan di Masela SMA-nya, disitulah pengenlah berubah. Masuk kok masih tetap aja gak ada perubahan gitu loh. Masif. Nah kalau dari dulu sudah berubah, mau jadi yang lebih baik, startnya lebih awal lagi, pastinya hal bagus atau hal-hal yang baik akan didapatkan lebih duluan. Jadi mulai dari sekarang. Oke. Gitu Anda. Terus ini kan Anda kan di Turki ya. Nggak mungkin pas datang ke Turki itu Anda langsung bisa berbahasa Turki. Pastinya ada proses-prosesnya. Apakah Anda dulu pas berangkat ke Turki hanya berbekal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja, ataukah sudah pernah belajar bahasa Turki sebelumnya? Oke. Untuk pertanyaan ini tuh agak lucu. Kak Nanda belajar bahasa Turki itu belajarnya dimulai dari sana. Jadi berangkat ke Turki itu nol besar, belum tahu apa-apa. Dan uniknya guru di sana gak bisa bahasa Inggris. Kak Nanda ya belajar pakai bahasa Turki, semisal gak ngerti sebuah kalimat, Kak Nanda nanya, gurunya jelasin pakai bantuan bahasa isyarat, bahasa yang lainnya. Jadi bener-bener harus ekstra. Apa-apa, nah, tapi ceritanya belajar di sana itu ada tantangannya, ada strugglingnya masing-masing lah. Memang bahasa Turki itu susah untuk pelafalannya. Tapi dapat pelajaran, dapat hikmah. Dulu masuk bahasa Turki itu ada 5 level. Iya. Ada 5 level, level 1, A1, A2, B1, B2, dan terakhir C1. Kak Nanda masuk di A1 ada sekitar 20 orang. 20 orang masuk, orang internasional semua. Lulus dari level A1, alhamdulillah Kak Nanda lulus, tapi dengan predikat paling bawah. Predikat paling bawah. Kenapa bawa nama Indonesia jauh-jauh ke sana, tapi kok namanya paling bawah? Gak apa-apa. Level 1 lulus, level 2 masuk, sisa 15 orang. 15 orang, lanjut ke level 3, alhamdulillah Kak Nanda masih lulus, sisa 10 orang. Level 3 masuk ke level 4, sisa 7 orang. 7 orang itu masuk dari orang Rusia, Pakistan, Mesir, satu lagi itu Cichinistan, Ceknya. Ada 2 si Ceknya itu bersaudara. Dari level 4 itu masuk ke level 5, sisa 1 orang yang lolos, dan orang tersebut adalah orang yang paling bawah peringkatnya pada level pertama. Ya, Kak Nanda. Keren banget berarti. Nah, dulu itu, wow, itu ceritanya lucu banget. Teman-temanku itu dulu sempat hampir nyerah, ada yang kembali ke negaranya, ada yang sudah gak kuat lagi. Tapi Kak Nanda dengan modal konsisten, mau berubah, yang penting 1% lebih baik dari kemarin, gak apa-apa. Kak Nanda tetap berjuang, meskipun nangis di jalan, tapi hasilnya lulus sendirian. Memotivasi kita, teman-teman sekalian yang patah semangat dalam belajar berbahasa. Ingat kata Kak Nanda tadi ya, Kak Nanda aja belajar mati-matian sampai nangis-nangis di jalan. Jadi itu juga memotivasi kita supaya mau belajar berbahasa. Nah, kalau kita pengen bisa, itu harus cinta. Iya, bisa harus cinta. Ya. Nanda kalau boleh tahu, di Turki sudah berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tahun ini. Iya, masuk 2 tahun setengah. Pastinya sudah banyak pengalaman lah. 2 tahun sudah lumayan lama. 2 tahun setengah. Mengenai kehidupan Turki, apakah ada kehidupan Turki yang paling Kak Nanda sukai di kehidupan sana? Terus Kehidupan sana, apakah ada budaya Turki yang membuat Kak Nanda ini itu menjadi tantangan tersendiri buat Kak Nanda? Oke, yang tadi
Untuk hal yang Kananda sukai di negara sana itu, satu, orangnya itu memang cocok untuk orang introvert sebenarnya. Mereka itu nggak mempedulikan orang lain. Cuek semua, iya. Kita mau berpakaian kayak gimana, mau bergaya seperti apa, orang-orang sana itu cuek. Ya sudah, nggak ada yang memperhatikan kita. Suka Kananda. Jadi Kananda kalau mau keluar pakai outfit apapun, yang penting masih sopan, udah aman gitu. Orang-orang nggak terlalu membicarakan kita gitu, jadi enak, nyaman. Itu yang Kananda sukai. Terus di negara Turki juga bagus-bagus, tempat setiap spot cahayanya itu beda sama di Indonesia. Iya, iya. Setiap foto yang Kananda ambil di Turki itu estetik semua, tapi di sini cahayanya agak menurun. Beda memang vibes-nya. Terus selanjutnya tadi tentang budaya atau bahasa. Gimana sih budaya bahasa? Budaya bahasa yang menjadi tantangan tersendiri. Tantangan. Budaya dan bahasa. Pertama, budayanya pasti cultural shock-nya, karena Turki itu beda, sudah bukan yang negara Islam lagi, tapi sudah sekuler. Agama dipisahkan sama pemerintahan atau kehidupan nyatanya. Jadi enggak seluruh sistem negara itu dikuasai Islam atau harus berperaturan dengan aturan Islam. Akan tetapi sudah memang sekuler, meniru budaya Barat Eropa lebih tepatnya. Dan Kak Nanda pada saat pertama kali datang pun sudah shock banget. Datang ke Istanbul, di MRT-nya, di kereta bawah tanahnya, di bis-bisnya, 4 orang duduk, cowok cewek udah normal. Bahkan ada yang cowok sama cowok rangkulan. Yang kita lihat ya mungkin sahabat cowok, ya temen lah, gak apa-apa lah. Tapi rangkulannya kayak romantis. Wah, ini agak lain ini. Ya ini. Wah, ini agak lain ini sudah. Kalau cowok sama cowok aja kayak gitu, apalagi cowok sama cewek udah hal lumrah kalau di tempat umum itu. Nah, itu budaya shock juga. Apalagi kalau musim panas di sana sudah Orang kalau nggak kuat iman bahaya, semua pakaian keluar di sana itu kayak di pantai, sama udah ada yang udah kayak gak berpakaian, udah unik budayanya karena memang sudah meniru budaya Barat sih memang, jadi seperti itu. seperti itu kayak Kak ya. Terus Kak Nanda ini kan sudah kuliah di Turki selama 2 tahun setengah. Pengalaman kuliah yang dapat Kak Nanda bagikan, terus kesempatan untuk belajar dan berkembang di Turki yang Kak Nanda dapatkan itu apa saja? Oke, sebenarnya kalau kuliah di luar negeri, di Turki ataupun dimanapun itu, nggak jauh beda kok sama Indonesia. Pelajaran-pelajarannya hampir mirip, tapi nilai plusnya kalau kita belajar di luar negeri, satu, relasi kita. Banyak. Relasi kita itu harus tambah banyak. Kalau kita cuma kuliah belajar di situ, nggak dapat relasi, bisa bilang Kak Nanda katakan itu kurang menguntungkan. Karena kita di internasional itu coba kenalin, karena semua orang yang ada di tahap internasional itu pasti nggak main-main orangnya. Ada pimpinan pusat sering ketemu, kenal banyak. Pimpinan pusat Muhammadiyah sering datang, terus dosen-dosen juga sering datang, rektor pun bahkan pernah. Jadi kan ada ngopinya yang biasanya sama teman-teman kuliah, tapi sekarang ngopinya sama rektor. Ngopinya sudah sama rektor, dosen, pimpinan PP. Itu relasi penting. Jadi relasi itu juga penting. Terus kalau untuk berkembang di Turki, manfaatkan itu tadi. Manfaatkan relasi satu, terus yang kedua, gunakan waktu kosong itu untuk improve diri. Selain bahasa, belajar, jangan lupa upgrade fisiknya juga. Makanya hobi olahraga itu bagus, ada bagusnya. Kalau kita mau menjaga badan kita, fit kita, kata Bu April, guru olahraga kan, Bu April loh. Tahu pasti kan manfaat olahraga kalau kita benar-benar fit itu badan seperti apa. Selain badan sehat, otak pun nanti bakal selalu refresh gitu loh. Apalagi kalau ditambah badan kita fit, itu bonus. Orang bakal lebih respect karena dia setiap hari disiplin menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, bahkan pola latihan juga. Itu bentuk salah satu disiplin pada tubuh kita. Orang-orang pasti bakal, wah keren juga orang ini, badannya bagus. Enggak harus yang langsung jadi kayak orang berotot banget, enggak. Kalian cukup fit,
sudah get in shape, kalau bahasa kerennya itu udah proporsinya, bentuk badan V, udah gap, berdiri tinggi. Nah, orang-orang bakal respect juga. Berkembang, nggak semuanya itu harus tentang otak, tapi fisik juga perlu, karena Nabi Muhammad juga mencontohkan. Nggak banyak orang yang meniru kan sisi power strongnya Nabi Muhammad itu. Yang dikaji mungkin ya akhlaknya, terus tindakannya, tata rambut, tapi sedikit yang ngaji bahwa bentuk badan Nabi itu sekuat apa. Pedangnya ada di Turki, pedangnya itu besar banget tuh. Kalau aku bilang itu seberapa ya, kalau diangkat orang sekarang mungkin gak bisa. Satu orang keberatan. Dulu itu dipakai Nabi buat apa, berperang, nebas-nebas, saking besarnya pedang itu. Bahwa itu membutuhkan bentuk proporsi badan Nabi itu sangat besar. Besarnya itu bukan yang kayak orang-orang berotot banget, enggak, tapi dia itu kuat. Ada juga perut Nabi itu seperti batu yang disusun, kayak six pack bahasanya gitu loh. Nah, terus Nabi juga gak pernah kalah dalam gulat. Nah, itu juga jarang sedikit orang yang membicarakan. Kalau lanjut lagi ada olahraga yang sunnah, katanya alimu auladakum as-sibaha warimaya wal furushian. Itu memang hadisnya memang nggak sampai sahih, tapi perbedaan ulama banyak. Tapi yang ditekankan itu olahraga itu nggak cuma 3 itu. Kalau Nabi bilang seperti itu, yang ditekankan cuma 3. Kalau zaman sekarang logikanya gini, dulu Nabi bilang disuruh berlatih berenang di Jazirah Arab itu gurun pasir semua, berenang di mana? Yeah. Nah, kalau kita tarik maknanya, berenang itu melatih seluruh otot tubuh dari kepala sampai kaki. Nah, itu tuh yang dimaksud Nabi, latihlah seluruh otot tubuh. Tafsirnya ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi olahraga yang sunnah itu nggak harus 3 itu, akan tetapi semua olahraga yang ditujukan untuk badan kita sehat agar kuat beribadah, kuat untuk mengolah cara pola pikir kita, itu bisa jadi nilai ibadah kita. Seperti itu ya kayak berarti. Terus ini dengar-dengar Kak Nanda ini juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah di Turki ya. Menjadi anggota PCIM Turki ya, aktivis. Ini pertanyaannya, awalnya Nanda tertarik dengan PCIM Turki itu bagaimana? Kan nggak mungkin Nanda langsung tertarik dengan PCIM. Oke. Awal ceritanya itu gimana? Sampai sekarang bisa jadi aktivis. Oke, Muhammadiyah di Turki. Kenapa Kak Nanda bisa tertarik? Awalnya Kak Nanda itu mikir, upgrade fisik sudah, upgrade otak sudah, tinggal upgrade life skill sosial kita dengan cara berorganisasi. Gak lupa, kita lulusan Muhammadiyah dari SD, TK pun sudah Muhammadiyah, TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Masa di sana kok nggak mau kembali ke Muhammadiyah gitu kan? Apalagi di situ notabene itu negara 2 benua. Muhammadiyahkan negara 2 benua bisa kali? Itulah. Ada cerita unik. Dulu waktu tertarik awalnya itu gini, setelah upgrade semuanya sudah dirasakan ada menjalani progres, sosial juga perlu. Muhammadiyah, aku nemu di Instagram, ada Muhammadiyah Turki, DM orang Instagramnya, tapi kebetulan pada saat itu lagi low respon orangnya, ada sekitar 3 harian baru direspon. Hampir saja Kak Nanda itu daftar organisasi lain, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Pas banget di hari itu, besoknya Kak Nanda mau diwawancara sama ketua PPI-nya, tapi pas hari itu juga ketua PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, telepon Kak Nanda. Halo Nanda, langsung nanya, katanya kamu pengen join Muhammadiyah gini-gini, kan? Dari mana? Dari Lamongan, gini-gini. Oh alah, kamu tahu ketua PCIM Australia? Itu tuh dari Jabung, tetangga desaku. Oh, dapat salam dari Ustadz Hamim ini, gitu katanya. Awalnya aku kaget, siapa ini?
Terus aku waktu pulang, oh dia yang ada di tetangga desa, tapi sekarang jadi ketua PCIM Australia yang udah mendirikan sekolah di sana. Dari situlah, wah ini kayaknya tetangganya orang itu bagus nih, ayo masuk ke PCIM sini gitu. Masuklah ke PCIM, terus habis itu ada posisi kosongnya kebetulan wakil sekretaris. Oh, Kosongnya di situ. Ya sudah, kebetulan di Istanbul. Nanda, kamu langsung isi di wakil sekretaris karena memang kita lagi kekosongan orang di situ, butuh bantuan sekretaris umumnya. Masuklah wakil sekretaris. Lanjut di periode sekarang sudah muscabis, musyawarah cabang istimewa. Nanda terpilih menjadi wakil ketua 1. Wakil ketuanya ada 3. Ketua umum, terus wakil ketua 1, 2, dan 3. Alhamdulillah sekarang Nanda jadi wakil ketua 1. Waktu dulu pernah ada Baitul Arqam. Baitul Arqam PP datang ke Turki. PP datang ke Turki, Ustadz Irfan sama Ustadz satunya lupa namanya. Jadi malamnya itu nginepnya di Asia. Paginya Baitul Arqam ke Eropa. Malam nginep tidur di kawasan Asia. Pagi jam 5 pada musim dingin pada saat itu orang-orang pada naik kapal menyeberangi benua ke Eropa untuk ikut Baitul Arqam. Jadi bisa jadi cerita unik dulu kalau cerita ke anak-anak Nanda dulu, kan anak Nanda nanti kan. Dulu ayahmu berjuang untuk Muhammadiyah dari negara Asia ke Eropa, Baitul Arqam demi untuk Muhammadiyah memperjuangkan di dua benua, Cerita keren padahal deket ini sebenarnya. terus Kak Nanda di dalam PCIM Turki nih, itu kegiatannya apa aja sih? Dan pelajaran apa yang Kak Nanda dapat ketika bergabung dalam PCIM Turki? Perannya kalau wakil sekretaris sudah pasti tahu lah ya, kita bantu tentang kesekretariatan, kita bantu mengolah rapat, bantu untuk mencatat. Kalau wakil sekretaris ya nggak jauh-jauh dari itu. Terus sekarang jadi wakil ketua 1, lebih besar lagi tanggung jawabnya. Semua majelis kita bagi, jadi ada 1 wakil ketua 1, 2, dan 3 itu kan. Nanda megang di pengkaderan. Terus habis itu majelis penjaringan dan kerjasama. Terus satu lagi majelis lingkungan hidup. Ada 3 majelis yang Kak Nanda pegang untuk dibantu. Gampangnya jadi penasehat gitulah. Terus peran-perannya dulu itu ada gempa Hatay. Kalau tahun berapa ya? 2023 awal Februari yang sempat viral di Turki itu. Turki, Irak, Suriah kena sampai luluh lantak parah banget itu kan. Nah, PCIM Turki di situ hadir turun langsung karena memang dokter tim medis dari Indonesia yang datang ke sana. Nggak ada yang orang sana itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita harus menerjemahkan pakai bahasa Turki. Istilahnya pakai bahasa Turki, bantu-bantu. Semua kader PCIM turun ke sana, MDMC turun ke sana, bahkan dari Muhammadiyah mendirikan rumah sakit di sana. Rumah sakit, benar-benar rumah sakit bangunan. Iya, itu dari Muhammadiyah, bukan dari PCIM. Tapi PCIM di sana perannya untuk sebagai translate. Karena komunikasi itu penting. Kalau orang sakit, perut saya sakit, tapi dia gak bisa ngomong, nanti dikasih obat sakit kepala kan ya fatal juga. Makanya di situ perannya sebagai translator. Selain MDMC turun, Lazismu juga memberikan bantuan yang begitu banyaknya kepada korban-korban yang membutuhkan. PCIM dianugerahi juga dari pemerintah Indonesia sebagai salah satu lembaga Turki yang memiliki andil besar, ada sertifikatnya di kantor sekretariat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Nah di situ benar-benar kader PCIM sangat di musim dingin orang-orang juga, selain orang-orang juga kesusahan, kedinginan, kader PCIM juga belajar. Orang-orang masih ada tenda atau semua bantuan ada, tapi kader PCIM kita beli tenda, tapi enggak tenda yang anti dingin gitu. Sleeping bag sampai ditumpuk 3 biar mereka tetap hangat gitu. Soalnya minus 1 derajat Celcius. Dingin banget. Itu di waktu normal padahal gitu. Nah, terus peran-peran selanjutnya sebagai penghubung antara PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan NGO yang ada di sana ataupun orang-orang yang sedang
belajar di sana atau masyarakat yang ada di sana. Itu peran PCIM ada di situ. Contohnya yang baru-baru ini ada orang Turki yang tertarik dengan Muhammadiyah. Mereka datang ke Indonesia untuk belajar Muhammadiyah langsung dengan media partner PCIM Turki. Datang di Yogyakarta, belajar tentang Muhammadiyah, amal usahanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejarahnya, semuanya tentang Muhammadiyah. Bahkan ortomnya juga Pelajari semua ya. kita pelajarin. Mereka juga tak ajak nginep di panti, salah satu panti di Yogyakarta, panti menengah, tidur kayak kos-kosan. Mereka yang biasa tidur di apartemen, tak ajak tidur di kos-kosan. Makan nasi padang pakai tangan, ya mereka katanya ini pertama kali. Kita makan pakai tangan gini, terus pas banget mati lampu. Jadi kayak bener-bener DAD. Ini yang kondisi umum masyarakat Indonesia itu seperti ini sebenarnya ya, normalnya itu seperti ini, masyarakat menengah ke bawah. Bahkan di zaman dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memperjuangkan seberat ini gitu loh, panti-panti asuhan orang-orang yang membutuhkan itu, biar mereka merasakan. Kita menyiksa orang. Tek langsung. Itu di antara itu ada peran-peran yang itu. Ya. Terus habis itu dalam PCIM bagaimana, pastinya ya gak mungkin berjalan mulus ya. Ya. Mungkin ada masalah nanti. Itu bagaimana tips dari Kak Nanda atau cara Kak Nanda saat ada masalah di PCIM itu untuk mengatasi tantangan, kesulitan. Tuh, menurut Kak Nanda bagaimana? Oke. Konflik berorganisasi itu pasti ada. Tentu ada konflik antar anggota, individu pun ada. Pernah suatu ketika kita rapat online, satu individu nyerang satu individu, ini bagian ini kok nggak selesai, wah itu rame di rapat itu. Nah pada saat itu yang mimpin rapatnya itu Kak Nanda. Ya sudah, kita gak apa-apa, dengerin aja. Itu tuh untuk pembelajaran organisasi. Yang lain juga, yang lain pada ketakutan, pada diem-dieman gitu kan. Karena dia sama ketawa-ketawa, ya sudah dengerin aja, dengerin dari yang sisi satu kanan dan sisi kiri juga, dengerin semuanya. Kalau udah selesai, barulah di situ peran pimpinan masuk. Ditanya, sudah selesai? Apa yang ingin diutarakan semua? Sudah. Di situ Kak Nanda hadir. Jangan memihak salah satunya, akan tetapi kita cari solusi yang win-winnya. Terus Kak jelasin, ya seperti inilah harusnya organisasi. Kalau kalian kalau ada yang nggak bener, nggak beres, silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Selama itu internal kita sendiri, ini demi kebaikan kita untuk evaluasi, nggak masalah. Nah setelah itu kan ada beri solusi sama-sama, beri solusi win-win. Akhirnya mereka langsung berbaikan dan semuanya baru senyum-senyuman lagi gitu. Nah terus tantangan Muhammadiyah di Turki itu gini, karena di Turki itu pernah ada ormas Islam yang berniat menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pernah ada dari Fethullah kalau nggak salah itu ormas, dia pengen menggulingkan pemerintahan pada saat itu. Presiden harus diturunkan, diserang teroris beneran tahun 2016. Maka dari itu, semenjak 2016 sampai sekarang, ormas-ormas Islam itu sangat dibatasi gerak-gerik ini. Benar-benar diawasi. Setrauma itu. Soalnya banyak banget orang yang meninggal. Kenapa? Karena memang pada saat itu ada jembatan yang menghubungkan Asia Eropa. Ya. Mereka itu mau melewati jembatan itu, tapi warga Turki, warga lokalnya menghadang di jembatan, warga lokal tanpa senjata. Jadi ditembaki, dilindesi, kayak bener-bener kayak dibantai gitu. Tapi orang-orang di sana itu tetap gagah mempertahankan demokrasi mereka. Dari situ ormas Islam mulai dibatasi, Islam semakin kayak dikucilkan benar. Makanya Muhammadiyah di sana agak kesusahan untuk melegalisasi organisasi. Kita kan sebenarnya di Indonesia kan sudah masuk besar, tapi di negara situ belum diakui karena kita memang gerak-gerik kita masih dibatasi. Nah itu tantangan kalau di Turki memang seperti itu. Kita harus benar ekstra hati-hati, jangan sampai membuat orang Turki atau pemerintah Turki itu marah ataupun curiga dengan kita.
Jadi kalau mereka nanya Muhammadiyah, ya kita jelaskan apa adanya. Muhammadiyah itu memang seperti ini, dan tidak ada tujuan Muhammadiyah itu mendirikan negara Islam, belum ada. Karena tujuan Muhammadiyah itu ada mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan negara Islam, akan tetapi masyarakat Islam. Makanya dari situ kita bisa aman. Sementara sampai sekarang kita ada sekretariat, namun sekarang kita perlu sekretariat baru untuk pindah. Dinamika organisasi ya seperti itulah. Yes. Pastinya ada pokoknya. Itu aja. Itu tadi cerita dari Kak Nanda tentang PCIM Turki. Muhammadiyah ini sudah sampai Turki ya. Terus tantangan yang dihadapi juga pastinya ada. Dan kata Kak Nanda, pokoknya evaluasi itu menjadi bahan terpenting dalam menjalankan organisasi. Ya, ada satu lagi. Di Turki, orang-orang sekali berpimpinan itu udah para orang hebat semua. Oh. Yang ketua umum sekarang sudah lulus doktor, program doktor S3, lulusan Gontor. Yang wakil ketua 2 MBS, wakil ketua 3 Mualimin, Cook School dulu kayak Jamadalan kalau pernah tahu. Iya. Mualimin, MBS, Gontor dan lain sebagainya itu pondok-pondok elit semua. Tapi Kak Nanda kemarin waktu di Jogja, datang ke Jogja, ada 3 orang yang bertanya ke Kak Nanda. 3 orang dari beda-beda, dari IPM Jogja, IPM PP Pusat, dari santri-santri Mualimin juga. Waktu Kak Nanda main ke Mualimin, semua orang pada nanya, Mas Nanda sampean Mualimin angkatan berapa? kita notabene tahu Mualimin itu pemegang ideologi Muhammadiyah paling kental, privilege-nya paling banyak. Iya. Terus aku nanya, memang aku kayak lulusan Mualimin? Iya, kan ada sampean itu punya vibes Mualimin banget gitu. Weh, secara nggak langsung kayak bangga kan. Weh, Muhammadiyahnya kuat ya berarti. Tak bilang, saya lulusan alumni Al-Mizan, Mahsela Al-Mizan gitu. Terus ada kebanggaan juga, berarti kader-kader kita, kader Mahsela itu bisa disamakan dengan mereka gitu loh. Kalau kalian mau berkembang, kita tuh sama gitu. Iya, jadi jangan malu kalian bilang lulusan dari mana? Dari panti asuhan, pondok pesantren Al-Mizan. Justru banggalah. Karena dengan adanya kalian yang bisa mengangkat juga membuktikan bahwa sekolah kader itu nggak hanya di Jogja, Mualimin, MBS atau Gontor. Al-Mizan juga ada. Kualitas kita juga sama. Gitu. Baik, terima kasih. Kisah yang disampaikan Kak Nanda sangat memotivasi sekali kita semua, sobat Mahsela sekalian. Dari banyak cerita yang diceritakan oleh Kak Nanda, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hidup itu berjuang ya. Hidup itu berjuang dan jangan menyerah. Gitu ya. Apapun yang kamu sukai, kerjakan dan cintai. Oke. Mungkin Kak Nanda punya quotes buat pesan terakhir di akhir segmen ini. Pesan terakhir kayak ini mah. Terakhir Kita closing. Oke, kata-kata terakhir lah ya. Ya. Kak Nanda sebenarnya itu nggak punya banyak kata-kata, kan, tetapi cuma satu yang sampai sekarang membekas juga, ada di bio Instagram Kak Nanda juga. Instagramnya Nanda Zo. Kalau kalian alumni Mahsela Al-Mizan, DM aja kalau mau di fallback. Itu privilege kalian, udah. Jangan lupa Bilang, follow. Kak Nanda, aku Al-Mizan angkatan ini, udah aman. Oke, nice. Nah, di situ tulis, if you see good in me, pray for my parent. Jika kamu melihat kebaikan dariku, please tolong doakan kebaikan untuk kedua orang tuaku. Nah, kenapa Kak Nanda kata-katanya seperti itu? Karena memang semua ini lepas dari didikan kedua orang tua. Dan bahkan Kak Nanda pengen apapun, impian apapun, doa Kak Nanda itu selalu menyangkut pautkan tentang kedua orang tua. Kita mau kuliah ke luar negeri, doa sebanyak mungkin, tapi jangan lupa paling akhir bagiannya, tujuannya adalah untuk menaikkan derajat kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua kita, membalas kebaikan budi mereka. Kata Ustaz Hidayat, kalau kita mau berbakti kepada orang tua, kalau kita mau berdoa untuk orang tua, balasannya tidak hanya menunggu di akhir, tidak akan dibalas di akhirat aja, akan tetapi langsung pada saat itu juga di dunia.
Oke. Itu tadi pesan dari Kak Nanda yang mungkin bisa kita jadikan pedoman sebagai seorang pelajar, seorang siswa yang kita notabene masih dibiayai oleh orang tua, belum bisa mencari biaya sendiri. Selalu doakan yang terbaik pada orang tua. Apapun nanti hasilnya, jangan sampai mengecewakan orang tua. Seperti itu ya Kak Nanda. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung segmen podcast Masela kali ini. Saya Abil Hasan selaku host pada podcast kali ini. Saya Nanda Kurniawan. Thank you everyone. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.